Firman Tuhan bukan sekedar kata-kata yang terdengar indah atau motivasi. Masalah seringkali muncul karena pengertian yang sempit mengenai firman Tuhan. Jadi kita harus menggunakan firman Tuhan secara aktif. Firman Tuhan bukan sesuatu yang hanya dibaca atau dihafal. Salam saudara-saudari. Bersama saya lagi Daniel Pranginangin. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, Mengapa firman Tuhan kelihatannya tidak bekerja? Saudara-saudari, firman Tuhan itu 100% hidup, berkuasa, dan selalu bekerja sesuai dengan janji-janjinya. Sebenarnya, tidak ada firman Tuhan yang tidak bekerja. Jika kita merasa firman Tuhan tampak tidak menghasilkan perubahan dalam hidup kita atau manifestasi yang kita harapkan, maka masalahnya lebih kepada posisi iman dan sikap hati kita, bukan pada firman itu. Bila kita mendengarkan firman, tetapi tidak merenungkan atau menghayati atau tidak percaya sepenuhnya bahwa janjinya adalah benar, maka kita menghambat kuasa itu. Sebagaimana tertulis di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya saudara-saudari, jika iman kita tidak tumbuh dari mendengar dan menerima firman itu dengan sepenuh hati, maka kuasa transformasi yang dijanjikan tidak akan terlihat atau termanifestasi dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menggunakan firman Tuhan secara aktif. Firman Tuhan bukan sesuatu yang hanya dibaca atau dihafal, tetapi harus diaktifkan melalui pengakuan, pernyataan iman, dan tindakan yang sesuai dengan apa yang telah difirmankan. Di dalam Markus 11 ayat 24, Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apapun yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Firman itu bekerja ketika kita dengan aktif mengakuinya dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudari. Dan tidak membatasi diri kita dengan keraguan dan pikiran yang negatif. Masalah seringkali muncul karena pengertian yang sempit mengenai firman Tuhan. Firman Tuhan bukan sekedar kata-kata yang terdengar indah atau motivasi, melainkan merupakan alat rohani yang membawa kuasa Allah ke dalam setiap situasi kehidupan. Firman itu hidup dan aktif, saudara-saudari. Sebagaimana Yesaya 55 ayat 10 sampai 11 katakan, "Sebab sama seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan menyuburkan bumi sehingga ia menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan benih untuk kemakmuran. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, melainkan akan berhasil melakukan apa yang kukehendaki dan akan mencapai tujuan yang kukatakan kepadanya."
Jadi ayat ini menegaskan bahwa firman Allah selalu mencapai hasil selama kita mengoperasikan iman kita sesuai dengan janjinya. Kita juga perlu menghindari keraguan dan ketidakpercayaan, saudara-saudari. Ketika kita mendekati firman Tuhan dengan keraguan, segala sesuatu yang dinyatakan melalui iman akan terhambat. Firman ini bekerja, tetapi iman yang tidak sepenuhnya percaya atau pikiran yang mencampurkan keraguan akan mengurangi efektivitasnya. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Markus 11 ayat 24, di mana Yesus menekankan pentingnya iman ketika kita mengajukan permohonan kepada Tuhan. Saudara-saudari, firman Tuhan itu selalu bekerja, tetapi manifestasinya tergantung bagaimana kita menerimanya, bagaimana kita mengaktifkan, dan bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang telah difirmankan. Bila kita merasa firman Tuhan tidak bekerja, maka kita perlu memeriksa sikap iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh percaya dan melaksanakan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan tanpa dibatasi oleh keraguan atau ketidakpercayaan. Dengan hati yang berserah dan iman yang hidup, janji-janji Tuhan dalam firman-Nya akan beroperasi secara sempurna dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudari, bila dalam kehidupan seseorang tampaknya bahwa firman Tuhan tidak bekerja, bukan karena firman Tuhan gagal, melainkan karena posisi iman dan ketaatan yang belum sejalan dengan janji Tuhan. Sini ada dua contoh dalam Alkitab, beserta dengan alasan mengapa firman Tuhan tidak bekerja dalam kehidupan mereka secara efektif. Contohnya bangsa Israel di padang gurun. Ketika bangsa Israel hampir memasuki tanah perjanjian, mereka justru membiarkan keraguan dan ketakutan merajalela. Walaupun Tuhan telah memberikan janji yang sangat jelas bahwa mereka akan memiliki tanah itu. Mereka tidak percaya dan memberontak karena iman mereka yang lemah. Hal ini terjadi karena mereka tidak menerima firman Tuhan dengan iman yang utuh. Keraguan dan ketidakpercayaan menyebabkan janji Tuhan tidak bekerja bagi mereka. Di dalam Bilangan 14 ayat 12, Bilangan 14 ayat 11-12 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengah mereka, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Dan di dalam Bilangan 14 ayat 22 dikatakan, "Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengar suaraku." Peristiwa ini menunjukkan bahwa janji Tuhan tidak mengalami pemenuhan karena iman mereka terhambat oleh keraguan dan juga oleh pemberontakan. Contoh yang kedua, saudara-saudari, Raja Saul, Raja Israel yang pertama. Raja Saul diperintah oleh Tuhan melalui Nabi Samuel
untuk memusnahkan seluruh suku Amalek tanpa menyisakan satu orang pun. Namun Saul memilih untuk menyelamatkan sebagian dari rampasan. Apabila firman Tuhan diterima tanpa iman yang penuh dan ketaatan total, maka kekuatan firman itu tidak akan bekerja secara sempurna di dalam kehidupan seseorang. Saul dengan ketidaktaatannya dan hati yang ragu-ragu tidak mengoperasikan firman Tuhan sesuai dengan perintah yang telah diberikan Tuhan melalui Nabi Samuel. Dalam 1 Samuel 15 ayat 22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat ini menggambarkan bahwa ketidaktaatan dan kurangnya iman menghambat janji serta berkat yang terkandung dalam firman Tuhan. Saudara-saudari, firman Tuhan itu tidak pernah gagal untuk menghasilkan apa yang Dia janjikan. Namun manifestasinya akan terhambat, akan tertunda apabila kita tidak menerima dan mengoperasikan firman itu dengan iman yang utuh dan ketaatan yang konsisten tentunya. Firman Tuhan akan selalu bekerja secara sempurna, asalkan hati kita siap untuk mempercayai dan melaksanakan apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan. Jadi, ketika hati kita dipenuhi oleh keraguan, ketakutan, atau bahkan dosa yang kita pendam, maka kita sulit untuk mempercayai dan mengoperasikan firman Tuhan secara penuh dalam kehidupan kita. Firman itu sendiri tidak pernah gagal, saudara-saudari. Sebaliknya, masalahnya ada pada kondisi hati dan pikiran kita. Di dalam Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap engkau sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini mengajarkan kita bahwa dosa dan ketidakbersihan hati dapat menghambat aliran berkat dan janji Tuhan melalui firman-Nya ke dalam hidup kita. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar atau dibaca, melainkan juga untuk dideklarasikan serta dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila seseorang mendengar firman, namun tidak mengedepankan melalui pengakuan dan tindakan iman, maka hasil yang dijanjikan Tuhan tidak akan terlihat. Kita diajak untuk selalu mengeluarkan dan menyatakan firman itu dalam doa, dalam pernyataan iman, serta juga tindakan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yakobus 1 ayat 22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Di sini mengingatkan bahwa iman kita harus dikomunikasikan melalui tindakan nyata, saudara-saudari. Bukan sekedar pengakuan lisan saja. Keraguan merupakan musuh iman yang dapat menghambat proses pemberdayaan dari firman Tuhan. Jadi sangat penting untuk selalu memperbarui pikiran kita dengan kebenaran Alkitab.
dan membuang segala keraguan serta keyakinan yang negatif. Di dalam 2 Korintus 10 ayat 5 berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayat ini menekankan sangat penting sekali membawa setiap pikiran ke dalam ketaatan kepada Kristus, saudara-saudari. Agar firman Tuhan dapat bekerja sepenuhnya. Dan juga selain menerima firman dengan iman yang kuat, penting sekali untuk menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari melalui tindakan dan keputusan. Hal ini berarti kita harus berani mengambil langkah berdasarkan janji Tuhan. Meskipun lingkungannya mungkin tidak mendukung atau penuh dengan keraguan. Jadi saudara-saudari, firman Tuhan tidak gagal untuk bekerja. Sebaliknya, tantangan kita adalah mengizinkan firman Tuhan itu bekerja melalui hati dan pikiran yang sudah dibersihkan dari keraguan dan ketakutan dan dari dosa. Dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan melalui iman yang konsisten dan pengakuan dan juga tindakan nyata dan juga pembaruan pikiran, kita menyelaraskan diri dengan janji Tuhan. Saya berharap kebenaran ini dapat memberkati saudara-saudari. Demikianlah pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Amin.